Dan yang paling parahnya, dia tuh pernah sampai merebus dan juga memasak daging dari suaminya sendiri. Bahkan dagingnya itu disajikan buat anak-anaknya makan. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Yosua. Nah, gimana kabar kalian semua guys? Semoga kalian baik-baik aja dan sehat selalu ya. Oke guys, jadi di video kali ini gue akan membahas mengenai suatu kasus yang itu benar-benar seru banget, mengenai kisah seorang wanita yang dimana dia ini merupakan istri sekaligus seorang ibu, tapi ternyata di balik semua itu dia juga ini merupakan seorang psikopat. Dan yang paling parahnya, dia tuh pernah sampai merebus dan juga memasak daging dari suaminya sendiri. Bahkan dagingnya itu disajikan buat anak-anaknya makan. Nggak kebayang sih kira-kira gimana tuh ekspresi anaknya ketika mereka mengetahui bahwa ternyata makanan yang mereka makan itu merupakan daging dari ayahnya sendiri. Nah, jadi gimanakah sebenarnya kisahnya sampai bisa terjadi kejadian seperti itu? Dan apa sebenarnya motif yang mendasari wanita ini untuk berbuat hal seperti itu? Semuanya akan kita bahas bersama-sama di video kali ini. Jadi buat kalian pastikan jangan di skip videonya dan nonton sampai habis. Dan buat kalian yang nonton video ini, jangan lupa dulu untuk klik tombol like-nya, share ke teman kalian, komen di bawah, dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe-nya, serta nyalakan lonceng notifikasi biar kalian selalu update tiap gua upload video terbaru. Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai videonya. Oke, jadi kisah kali ini menceritakan seorang wanita yang bernama Catherine Knight yang lahir pada tanggal 24 Oktober 1955 di Aberdeen, Australia. Nah, Catherine ini sebenarnya merupakan seorang anak kembar yang dimana dia ini mempunyai seorang kembaran yang bernama Joy. Selain itu, mereka juga mempunyai dua orang saudara lainnya, jadi total mereka itu ada 4 orang. Tapi masa kecilnya si Catherine ini kurang baik ya guys, dimana pada saat dia masih kecil, dia tuh sering melihat kalau ayah dan ibunya itu berantem. Bahkan setiap hari dia hampir melihat kalau ayahnya itu selalu menyiksa ibunya karena ayahnya itu memaksa ibunya untuk berhubungan intim sebanyak 8 kali. Nah, dari background masa kecilnya itulah membuat Catherine ini tumbuh menjadi anak yang independen dan tidak mau tunduk sama laki-laki. Karena mungkin pengalaman masa kecilnya ketika melihat ayahnya itu yang kasar, jadi dia juga berusaha menjadi seorang wanita yang kuat agar tidak mudah dikasari sama laki-laki. Tetapi si Catherine juga mempunyai sisi yang buruk di mana dia mempunyai sifat yang suka temperamen dan moodnya tuh sering berubah-ubah, apalagi kalau sama cowok. Selain itu, pada saat dia masih sekolah, hampir setiap hari dia ini selalu berantem di sekolah sama teman-temannya, termasuk sama kembarannya sendiri yang bernama Joy. Nah, dan karena inilah yang membuat dia ini sampai tidak mempunyai teman, karena semua temannya itu takut berteman sama si Catherine ini guys. Dan sampai akhirnya suatu hari dia pun dikeluarkan dari sekolahnya pada saat dia ini masih berumur 15 tahun. Dan setelah dia dikeluarkan dari sekolah, akhirnya dia memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolahnya dan lebih memilih untuk mencari kerja. Nah, kebetulan di lingkungan tempat tinggalnya Catherine banyak itu orang-orang yang bekerja di tempat pemotongan daging hewan. Dan kebanyakan keluarga besarnya juga itu kebetulan bekerja di tempat itu. Dan hal itulah yang akhirnya membuat Catherine memilih untuk bekerja di situ juga. Dan pada saat dia bekerja di sana, banyak tuh teman-teman yang bilang kalau sepertinya dia merhatiin kalau si Catherine ini sangat menikmati pekerjaannya. Apalagi pada saat bagian memotong hewan, lalu melihat darah yang mengalir. Tetapi pada saat itu orang-orang tuh belum berpikir yang aneh-aneh mengenai si Catherine ini. Kemudian setelah beberapa waktu kerja di situ, si Catherine ini bertemu dengan seorang pria yang bernama David. Dan singkat cerita, akhirnya mereka berdua ini menjalin hubungan. Ya, walaupun di sini sebenarnya si David ini mempunyai sifat yang kurang bagus ya, dimana dia ini suka mabuk-mabukan dan juga memiliki sifat yang sangat kasar. Tapi karena Catherine juga memiliki sifat yang kasar, jadi dia itu nggak pernah takut sama si David. Jadi walaupun David mau ngapa-ngapain ataupun mengganggu dia itu bakal melawan si David ini. Namun di sini walaupun sifat mereka berdua itu kasar, tapi pada suatu hari si David ini datang untuk melamar si Catherine. Dan akhirnya mereka berdua memutuskan untuk menikah. Tapi yang aneh di sini, pada saat mereka malam pertama aja itu mereka udah ribut guys. Yang dimana itu bisa terjadi karena dulu kan pas Catherine kecil dia sering melihat kalau ayahnya ini berhubungan intim sama ibunya sebanyak 8 kali. Tapi ketika dia malam pertama bersama si David ini yang sudah menjadi suaminya, si David ini cuma mampu 2 kali. Dan hal itu yang membuat si Catherine ini langsung mengamuk dong. Dan menurut info dari teman-temannya Catherine, kalau Catherine ini udah marah, dia tuh seperti orang yang sedang kesurupan, bahkan memiliki kekuatan yang sangat kuat. Bahkan dia ini pernah mengangkat si David dan langsung dilempar. Nah, beberapa bulan setelah mereka menikah, akhirnya mereka ini mempunyai anak pertama dari si David tadi. Tapi ternyata selama si Catherine ini hamil, David ternyata selingkuh dengan wanita lain. Dan ketika Catherine tahu, dia ini otomatis sangat ngamuk dan langsung marah ke David. Bahkan saking marahnya, si Catherine mengambil botol minuman yang ada di situ dan dia langsung pukul si David itu sampai pecah. Tapi ketika itu kondisi David itu masih luka ringan aja dan belum terlalu parah. Tetapi setelah kejadian itu akhirnya membuat si David ini udah nggak tahan lagi nih tinggal sama si Catherine. Dan akhirnya dia memutuskan untuk kabur dari rumah dan meninggalkan Catherine beserta anaknya. Lalu setelah dia ditinggalkan oleh David, tingkah si Catherine ini makin menjadi-jadi aja. Yang dimana itu bahkan anaknya
menjadi pelampiasan kemarahannya. Dan beberapa kali dia itu pernah menaruh stroller bayinya ke tengah-tengah rel kereta api, tapi untungnya selalu ada orang yang berhasil menggagalkan aksi jahatnya itu. Sampai kemudian orang-orang itu menganggap kalau Catherine ini sudah gila. Jadi Catherine ini akhirnya dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa. Nah, mendengar hal itu, si David nih yang tadi kabur dari rumah menjadi luluh kembali hatinya. Dan akhirnya dia pergi ke rumah sakit jiwa untuk menjemput si Catherine pulang dan membawa Catherine ini ke kota baru, dan mereka pun memulai hidup mereka yang baru. Kemudian pada saat mereka pindah di kota baru, hal itu membuat si David harus mencari pekerjaan baru, dan ketika itu David berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai seorang sopir truk. Dan pekerjaannya ini membuat si David ini harus sering pulang malam ataupun tidak pulang sama sekali. Dan pada suatu hari ini ketika David pulang ke rumah tengah malam, tiba-tiba pada saat dia buka pintu, dia melihat kalau ternyata Catherine istrinya sedang berselingkuh dengan pria lain. Nah, makin hari ini kelakuan dari Catherine ini makin gila aja. Dimana pada suatu hari si David ini pulang telat karena dia ini habis ada acara sama teman-temannya. Tapi pada saat dia pulang telat itu langsung dipukul kepalanya pakai panci sama si Catherine. Karena Catherine menganggap kalau mungkin si David ini habis pulang berselingkuh dengan wanita lain. Padahal ternyata dia cuma bermain golf bersama teman-temannya. Ya, tapi walaupun si Catherine udah pukul kepalanya pakai panci, tapi di sini David masih mau memaafkan dia. Dan kali ini alasannya karena si Catherine ini lagi hamil anak kedua mereka. Lalu kemudian setelah anak keduanya ini lahir, Catherine ini justru pergi meninggalkan David dan dia membawa kabur dua anaknya. Yang dimana alasannya kali ini karena dia ini sudah tidak tahan lagi dengan David karena mereka berdua setiap hari berantem. Sejak saat itu si Catherine ini mulai dekat lagi dengan beberapa orang cowok. Dan akhirnya dia ini bertemu dengan salah satu pria yang bernama David Saunders. Dan singkat cerita mereka berdua ini menikah dan mempunyai seorang anak. Tapi ya seperti biasa, si Catherine yang sering marah-marah dan suka berulah akhirnya diceraikan oleh suaminya yang bernama David Saunders tadi, karena suaminya ini sudah tidak tahan lagi setiap hari harus berantem dengan si Catherine. Nah, nggak lama kemudian setelah Catherine bercerai dengan si David, tiba-tiba dia menikah lagi dong dengan seorang pria yang bernama John Clingworth. Tiba-tiba dia menikah lagi dong dengan seorang pria yang bernama John Clingworth. Dan di pernikahan kali ini Catherine kembali mendapatkan satu orang anak. Tapi baru beberapa bulan setelah menikah, malahan si Catherine ini justru berselingkuh dengan seorang pria yang bernama John juga. Tapi nama Johnnya ini bernama John Priest, yang dimana dia ini merupakan seorang duda anak 3. Sebenarnya hubungan antara Catherine dan juga John Priest ini bisa dikatakan merupakan hubungan yang paling baik yang pernah dimiliki oleh Catherine. Dan suatu hari Catherine ini meminta agar John ini cepat menikahkan dia, tapi John justru mengatakan bahwa dia tidak mau menikah dulu karena sudah trauma dengan pernikahannya yang dulu gagal. Hingga akhirnya mereka berdua ini memutuskan untuk putus hubungan. Lalu beberapa hari setelah mereka putus nih, tiba-tiba si Catherine ini datang ke rumahnya John Price di suatu malam, dan dia datang menggunakan baju yang menggoda. Dan pada saat dia masuk ke dalam rumah, akhirnya mereka berdua ini melakukan hubungan. Tapi keesokan paginya teman-teman John di kantor ini merasa heran kok si John ini nggak masuk dan nggak ada kabar. Dan hal itu pun membuat mereka menjadi cemas dan sangat panik karena mereka merasa sepertinya ada yang aneh nih sama John. Hingga akhirnya mereka pun memutuskan untuk menelpon polisi untuk datang memeriksa rumahnya John. Dan pada saat polisi datang nih, polisi itu kaget banget karena ternyata di rumah itu udah penuh banget dengan darah. Dan pada saat polisi masuk ke dalam rumahnya John ini, polisi itu melihat kalau si Catherine ini sedang tertidur di kamar. Dan yang bikin kagetnya polisi itu ketika mereka menemukan kondisi tubuh dari John sudah sangat parah guys. Dimana mereka melihat bahwa ternyata kulit dari John ini sudah tergantung di atas pintu. Lalu pada saat di sana juga polisi menemukan bahwa di atas meja itu ada sebuah makanan yang sudah siap untuk dihidangkan nih. Dan ternyata setelah diselidiki itu merupakan daging dari John yang sudah dimasak oleh Catherine, dan Catherine ini mempersiapkan makanan itu untuk anak-anaknya makan. Dan di atas piring makanannya itu polisi menemukan bahwa ada sebuah surat yang tertulis seperti ini: kalau aku tidak bisa memiliki ayah kalian, maka orang lain juga tidak bisa memiliki ayah kalian. Dan yang paling terakhir nih, yang bikin polisi paling kaget ketika mereka menemukan bahwa ternyata kepalanya John itu sudah direbus di dalam sebuah panci yang ada di dapur. Dan akibat dari tindakannya ini, si Catherine pun akhirnya dihukum seumur hidup. Nah oke guys, jadi itulah tadi kisah mengenai seorang wanita yang bernama Catherine Knight, yang dimana dia ini merupakan wanita yang lahir dari keluarga yang broken home, hingga akhirnya menyebabkan si Catherine ini tumbuh menjadi anak yang sangat kasar. Dan hal itulah yang membuat akhirnya dia tega melakukan hal seperti itu kepada suaminya. So oke guys, thank you buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Dan buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, share ke teman kalian, komen di bawah, dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe-nya, serta nyalakan lonceng notifikasi biar kalian selalu update tiap gua upload video terbaru. Oke guys, see you in the next video and bye bye.